kegiatan hari ini kita akan sedikit sharing tentang PPKN atau pengajian peduli keselamatan lalu lintas. Sebelum kita mulai, mungkin lagi kita perkenalan dulu. Jadi, atau ada yang sudah pernah ketemu saya sebelumnya? Belum ya? Ya, alhamdulillah kalau belum. Karena biasanya ketemu dengan saya itu kalau baru kecelakaan. Jadi semoga tidak ketemu di rumah sakit. Jadi saya Didik Yudi Putra Permadi, teman bisa panggil saya Yudi. Kemudian di sebelah saya ada Mbak Putri. Jadi beliau juga ternyata alumni sini. Iya. Kedua, baru ingat. Ada Pak Samuel. Nah, kalau ini nih hampir alumni di sini. Kalian nggak jadi? Ya. Beliau udah sampai di sini. Putri tahun berapa? Lulusan berapa? 2015. Oh, berarti dapat. Dapat. Ibu Jen. Wali kelas siapa wali kelas? Ibu Jen. Oh, itu. Bagaimana kak wali kelas? Berarti Reoni. Oh, tidak. Aman. Sebelum kita mulai ya, ini kan adik-adik pastilah sering dengan kalau kecelakaan itu Panas. Mungkin belum sampai Udara. tahap apa sih dampaknya kecelakaan itu bagi keluarga korban dan sebagainya. Sebelum kita mulai, mungkin saya ingin tampilkan dulu sedikit video. Nah, saya ingin adik menyimak dengan baik. Nanti coba dibayangkan kira-kira nih makna dari video ini apa. Nanti bantu bisa. Baru dibangun. Dua pelajar sekolah menengah pertama ini tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak sebuah jembatan jalan sehingga korban tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya saat melintasi jalan menuju dengan kecepatan. Korban pria 14 tahun di rumah diri Jakarta meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan saat akan berangkat ke sekolah. Orang keluarga tersebut seseorang meleleh polos mengeraskan akibat Sekolah pada Kamis pagi. Saudara, dua mahasiswi pengendara motor tewas kecelakaan di Aceh Pondok Wisata Gunung Kidul, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Oke, ini adalah kasus kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Manokwari. Artinya kasus-kasus kecelakaan yang kita tangani. Jadi tadi kalau adik-adik, Bapak Ibu lihat tadi video ada anak terlindas truk, bapaknya sampai histeris, itu kita tangani semua. Itu kita datangi ke rumah korban untuk memberikan saran pemikiran. Nah, sekarang kita lihat datanya. Selama setahun kemarin itu, Jasa Marga ini mengeluarkan dana sebesar 12 miliar. Untuk apa? Untuk menyantuni korban-korban kecelakaan itu. Dan fakta yang lebih menarik lagi, selama setahun itu terjadi 788 kali kecelakaan. Artinya hampir 800 orang tabrakan selama setahun ini. Di wilayah kita nih, ini bukan di luar, ini wilayah kita. Dari kecelakaan itu ada korban yang meninggal, ada korban yang mengalami luka, ada korban yang dari 1.200 korban yang ada, itu ada yang meninggal sampai 74 orang. Ini orang meninggal, bukan apa, ini orang. Artinya apa? Ternyata selama 1 bulan itu ada 7 orang yang meninggal karena kecelakaan. Itu ada 7 orang yang meninggal karena kecelakaan. Kenapa saya tekankan di sini? Karena kita lihat datanya.
dari korban-korban ini itu adalah usia yang masih produktif. Usia yang digaji semua di sini. Kan ini kalau kalian berapa semuanya? 2010 berarti umur berapa? 13 atau 14 lah. Berarti itu masuk di usia SMP SMA itu 15% itu di usia kalian itu meninggal menjadi korban kecelakaan. Itu kita harapkan ini tidak terjadi dari kali ya. Makanya kita di sini mau sampaikan beberapa fakta gitu supaya adik-adik ini merasa aware, merasa peduli bahwa ternyata kecelakaan lalu lintas ini tuh suatu momok ya, suatu momok yang menakutkan sebenarnya. Kemudian paling tinggi itu di usia SMA sampai mahasiswa. Mahasiswa itu sampai 20%, umur 20 sampai 24 tahun itu menjadi target sasaran korban kecelakaan lalu lintas. Dan selebihnya di usia kuliah atau perkuliahan. Adik-adik, jadi kita bisa baca dari sini. Jadi bahwa tanpa adik-adik sadar itu, usia-usia kalian ini yang menjadi paling sering mengalami kecelakaan. Paling sering mengalami kecelakaan. Ada yang pernah kecelakaan sebelumnya di sini? Ada yang kecelakaan, ada? Kecelakaan motor atau mobil? Mobil. Oke, tapi alhamdulillah tidak sampai parah kan? Semoga tidak terulang lagi, ya. Semoga tidak terulang lagi, ya. Ya, coba kita lihat di slide berikutnya lagi. Nah ini. Yang paling fakta lagi, ternyata laki-laki itu paling sering kecelakaan. Kenapa bisa? 60% dari korban kecelakaan itu ternyata laki-laki. Selebihnya adalah perempuan. Nah, yang paling sering mengalami kecelakaan itu adalah motor. Jadi, hampir 80% itu kecelakaan yang terjadi itu adalah pengendara motor. Kemudian kita lihat dari profesinya. Nah, jadi mulai dari profesi TNI Polri, kemudian mahasiswa dan sebagainya, itu paling banyak memang di usia pelajar sampai mahasiswa. Makanya kita hari ini kita kasih informasi ini. Teman-teman harus sadar bahwa ternyata saya ini itu potensi kecelakaan itu paling sering terjadi. Ya, oke, coba kita lihat lagi selanjutnya. Nah, kecelakaan ini itu disebabkan beberapa faktor. Yang pertama dari manusianya, ya kan? Dari orang ini sendiri dulu nih, dia dibawa kendaraan melebihi kecepatan, ya kan? Kendaraan yang mungkin tidak wajar dia paksakan. Kemudian ada faktor dari jalan, kondisi jalan dan sebagainya. Contoh misalkan kondisi jalan apa? Misalkan mungkin jalan berlubang, ya kan? Atau mungkin tikungan tajam dan sebagainya. Ada juga karena cuaca, misalkan hujan, kan? Dan hujan deras, tapi paksa terobos mau ketemu sama siapa? Hanya nggak boleh, ya? Nggak boleh. Nah, kemudian penerangan juga bisa jadi nih. Contoh mungkin di kasus yang paling sering terjadi di sini di tikungan Paterosa ya. Itu kan di situ penerangan kurang, kemudian kondisi jalannya memang ya tikungannya paling sering terjadi kecelakaan di sini. Jadi teman-teman harus pahami bahwa lokasi-lokasi yang sering terjadi kecelakaan itu harus dilihat di situ. Karena jalannya, karena cuacanya. Kemudian kadang juga kelelahan saat berkendara. Nah ini yang biasa nih. Ini sudah capek berkendara, kemudian dipaksakan cepat sampai rumah, akhirnya apa? Sampai di IGD rumah sakit. Nggak boleh tidak. Oke. Nah, sekarang yang kita fokuskan di sini itu adalah kelalaian akibat manusianya atau human error. Apa saja yang sering mereka lakukan sehingga mereka bisa menyebabkan kecelakaan pada dirinya sendiri. Kita lihat next. Oke, yang pertama nih. Ada yang menjelaskan ke saya ini gambar ini salahnya di mana? Angkat tangan. Nah, oke, yang betul. Oke, ada lagi yang mau tambahkan? Dalam medicine. Kamu bisa katakan dalam medicine. Betul. Ada yang tambahkan? Hah? Dalam medicine boleh? Ada lagi tambahkan? Jadi yang pertama
Kita lihat itu. Nomornya lengkap tidak? Tidak ada apanya? Nah, terus tidak pakai? Terus apa lagi? Di bawah umur. Kalau di bawah sudah pasti dia memiliki SIM. Nah, kenapa SIM itu penting? Jadi begini, ada alasan kenapa SIM itu diwajibkan untuk yang sudah berumur 17 tahun, ya kan? Kenapa? Karena di umur segitu itu kita anggap mentalnya sudah bagus lah. Kalau misalkan umur-umur yang masih di bawah 17 tahun, sama benar juga di bawah 17 tahun, di situ masih masa-masa labilinya gitu, masih ingin diakui dan sebagainya. Gitu. Lihat temannya balap, sandal kalah, dia gas juga, akhirnya apa? Tabrakan. Nah, jadi itu secara psikolog, ya umur di bawah 17 tahun itu masih belum. Kenapa? Karena dari segi mentalnya itu masih labil lah istilahnya, belum bisa bijaksana dalam berkendara. Kenapa? Karena dalam berkendara itu bukan hanya tentang kemahiran. Mungkin anak masih umur kelas 1 SMP atau mungkin SD sudah bisa mahir berkendara, bisa mahir, tapi secara pikiran itu belum bisa karena dia masih belum bijak, ya kan? Jadi adik-adik walaupun sebenarnya adik-adik itu sudah mahir berkendara, tapi jangan berani berkendara sendiri kalau memang belum memiliki SIM. Ya, saya yakin pasti ini ada bawa motor sendiri sih. Tadi bawa motor. Ya, ada yang terberati ya? Nah, bagus. Ya, jangan berani bawa motor sendiri kalau tidak punya. Di sini nggak ada. Silakan. Ini. Yang tiga. Terus. Ya. Tidak. Cuma satu. Sudah cuma di mana? Di sebelah. Nanti kalau dia mau belokkan bagaimana? Kita lihat belakangnya nanti kan. Tidak boleh ya, tidak boleh. Tidak bonceng 3, bonceng 2 saja. Kadang kita kewalahan. Tapi bawa 3, bawa di motor. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa kondisi kendaraannya tidak memandai ke bawah dan semua tadi lebih dari yang seharusnya. Oke, jadi yang pertama di bawah umur, kemudian yang pertama tadi punya yang kedua dia bonceng 3 itu tak boleh ya. Kita sudah bonceng di sini. Pasti ada. Di sini nggak ada Pak. Di anak lain ada mungkin anak lain. Oke, ini selain yang ada. Lanjut. Nah,